kembali lagi di channel kesayangan kita bersama. Di video sebelumnya kita sudah menceritakan tentang drama Korea Island season pertama. Dan di video kali ini kita akan melanjutkan ceritanya untuk season kedua. Island season kedua ini akan melanjutkan kisah Miho yang berusaha membangkitkan kekuatannya untuk melindungi dunia dari iblis nafsu. Selain itu, Fan dan Yuan ditakdirkan untuk melindungi Miho. Sementara Gungtan terus berusaha menghancurkan rencana mereka. Nah, kalau belum tahu tentang alur season pertamanya, bisa dilihat pada video sebelumnya. Dan sekarang langsung saja kita simak alur cerita Island season kedua bagian 1 ini. Cerita diawali saat Yuan sedang berdoa di sebuah gereja. Lalu Yuan pun pergi menemui Fan di sebuah bukit. Di sana Yuan menceritakan pada Fan tentang kegalauan di dalam hatinya. Dia masih merasa bersalah setelah membunuh kakaknya yang telah berubah menjadi iblis nafsu. Akhirnya Yuan pun mencoba ikhlas dan menyerahkan batu iblis milik kakaknya ke tangan Fan. Beralih ke masa lalu saat Fan dan Gungtan masih kecil. Mereka berdua dipaksa oleh kepala kuil Jongryung untuk menaklukkan belati sakti pembunuh iblis. Awalnya mereka kesakitan dan tersiksa saat mencoba menggenggam belati itu. Namun karena tekad yang kuat dan pantang menyerah, akhirnya mereka berdua dapat menaklukkan belati tersebut. Kepala Jongryung bersorak penuh kepuasan, lalu mengatakan kepada keduanya bahwa dengan belati itu mereka dapat membunuh para iblis nafsu dan menyelamatkan dunia dari kekacauan. Di sisi lain, Wonjung sedang berlatih untuk menggunakan kekuatannya dengan bimbingan dari nenek Baekju. Seusai Wonjung berlatih, dia pun melihat bagaimana kejamnya para biksu melatih Fan dan Gungtan. Wonjung yang merasa iba mulai menyelinap untuk memberikan makanan pada mereka berdua, dan hal ini pun ia lakukan setiap malam. Hingga pada suatu hari mereka bertiga pun berusaha kabur dari kuil. Namun di tengah perjalanan, Wonjung pun pingsan karena luka akibat gigitan Fan. Fan yang merasa bersalah akhirnya membawa Wonjung kembali ke kuil bersama Gungtan. 15 tahun pun berlalu, akhirnya Fan dan Gungtan mulai menjadi pemburu iblis nafsu. Saat sedang berburu, Gungtan tak hanya membunuh iblis nafsu, tetapi juga mencabik-cabik manusia yang diserang oleh iblis tersebut. Fan yang mulai heran menanyakan tentang sikap Gungtan tersebut. Namun Gungtan menyangkalnya. Di sisi lain, Wonjung telah menguasai kekuatan untuk membuat perisai pelindung yang dapat mengurung para iblis nafsu. Dia pun meminta kepada kepala kuil untuk membebaskan Fan dan Gungtan setelah perisai pelindung tercipta. Usai percakapan tersebut, Wonjung menemui Fan dan Gungtan di penjara kuil. Dia pun menceritakan tentang pembebasan Fan dan Gungtan setelah Wonjung menciptakan perisai itu pada saat bulan purnama. Waktu yang dijanjikan Wonjung pun tiba. Wonjung mulai melakukan ritual untuk menciptakan perisai pelindung. Di lain tempat, kepala kuil memanggil Fan dan Gungtan. Dia berucap akan membebaskan Fan dan Gungtan dari darah iblis nafsu dengan sebuah ritual. Bukannya membebaskan jiwa dan raga mereka dari belenggu iblis nafsu, kepala kuil tersebut malah membakar mereka berdua supaya musnah dari muka bumi. Karena merasa dikhianati, Fan dan Gungtan pun akhirnya mengamuk. Mereka melepaskan kekuatan iblisnya lalu membunuh para biksu dan kepala kuil. Saat Wonjung dan nenek Baekju masih melakukan ritual, Fan dan Gungtan pun datang. Fan mencoba memastikan kepada Wonjung atas tindakan kuil yang ingin memusnahkan mereka. Tetapi Gungtan berusaha untuk membunuhnya. Tindakan Gungtan itu dicegah oleh Fan karena dirinya mempercayai Wonjung. Saat Gungtan akan menikam Wonjung, Fan mencoba melindungi wanita itu, namun Gungtan menggunakan tubuh Wonjung sebagai tameng, dan ternyata belati Fan pun tak sengaja menusuk Wonjung. Wanita dengan paras cantik nan menawan itu pun akhirnya sakaratul maut. Saat sedang sekarat,
Wonjung berkata kepada Fan bahwa dirinya tetap ingin membebaskan Fan dan Gungtan dari jeratan iblis nafsu. Dia pun berjanji akan menyelamatkan mereka di kehidupan selanjutnya. Saat detik-detik Wonjung akan meninggal, dia melepaskan energi yang besar sehingga mengurung Gungtan serta iblis nafsu lainnya. Scene pun berganti. Terlihat Gungtan tiba di suatu tempat dan berkumpul dengan banyak orang. Di sana, Yeomji sudah menunggu kedatangan Gungtan lalu menyapanya dengan sebutan paman. Setelah itu, kita diajak untuk kilas balik 9 tahun yang lalu. Saat pertama kali Gungtan bangun dari tidur panjangnya selama ratusan tahun. Dia bangun di pulau tempat berkumpulnya sebuah sekte bersama dengan Yeomji kecil. Di sini Gungtan menaruh rasa curiga kepada orang-orang tersebut karena dirinya belum pernah bertemu sebelumnya. Gungtan mencoba untuk menyerang pemimpin sekte yang bernama Yul, akan tetapi pergerakannya bisa dihentikan. Pemimpin Yul dengan santainya mengambil belati dari tangan Gungtan, lalu mengajak Gungtan dan Yeomji untuk mengikutinya. Pemimpin Yul menceritakan semua kejadian di masa lalu yang saling berkaitan, serta mengungkap bahwa sekte inilah dalang dari semua kekacauan di masa lampau. Pemimpin Yul memotong tangan kiri Gungtan dengan belatinya dan mengambil darah Gungtan. Setelah itu, pemimpin Yul menuangkan darah Gungtan ke tanah dan terciptalah sebuah lubang besar. Bersama dengan itu, muncul lintah iblis nafsu dan kabut hitam yang mengarah ke tubuh Gungtan. Hal itu membuat kekuatan Gungtan bangkit kembali. Sebenarnya pemimpin Yul bermaksud memberi kesempatan kedua pada Gungtan. Dia mengajak Gungtan untuk bersama-sama menjalankan rencana sekte yang ingin mengubah dunia. Awalnya Gungtan tidak mau mengikuti rencana itu, tetapi dia akan membantu jika rencana tersebut sejalan dengan tujuan pribadinya, yaitu memusnahkan orang-orang yang telah membuatnya kecewa. Kembali ke masa sekarang, Fan tiba-tiba menemui Miho di vilanya. Mereka pun berbincang tentang niat Miho yang ingin berlatih membangkitkan kekuatan Wonjung. Saat sedang asik mengobrol, jiwa iseng Miho timbul dan mengambil belati milik Fan. Lalu Miho pun terluka oleh efek panas yang muncul dari belati tersebut. Fan yang khawatir dengan sigap memberi pertolongan pertama pada Miho. Momen inilah yang membuat mereka berdua menjadi semakin dekat. Di sisi lain terlihat Yuan sedang berdoa di gereja. Tak lama kemudian Paman Jang pun menghampirinya. Paman Jang mencoba memberi semangat kepada Yuan yang sedang sedih. Dia pun mengingatkan kepada pendeta muda itu bahwa tujuan hidupnya sekarang adalah melindungi Miho. Beralih ke Miho, dirinya merasakan penyesalan yang teramat dalam saat pergi ke rumah sahabatnya. Takdirnya sebagai reinkarnasi Wonjung menyebabkan orang-orang di sekitarnya menderita. Tak mau merasakan hal itu kembali, dia pun memutuskan segera menemui nenek Baekju bersama Fan. Sesampainya di sana, Miho menanyakan kepada nenek Baekju tentang cara membangkitkan kembali kekuatan Wonjung. Nenek itu menjelaskan tentang penderitaan yang akan dialami Miho ketika membangkitkan kekuatan tersebut. Akan tetapi tekad Miho itu sudah bulat dan nenek Baekju pun bersedia membantunya. Keesokan harinya, Miho menyampaikan kepada Paman Jang bahwa dirinya akan tinggal di rumah nenek Baekju untuk berlatih. Karena khawatir, Paman Jang pun menyarankan agar Yuan ikut bersama Miho. Fan yang sudah menunggu Miho awalnya menolak jika Yuan ikut bersama mereka. Namun pada akhirnya Fan pun bersedia mengajak Yuan atas bujukan dari Paman Jang. Mereka bertiga pun sampai di kediaman nenek Baekju. Baru saja sampai, Miho langsung diajak oleh si nenek untuk segera berlatih. Namun sebelum memulai latihan, nenek Baekju meminta Miho untuk menggunakan pakaian yang telah disiapkan. Fan pun terpana ketika melihat Miho menggunakan pakaian yang sama seperti Wonjung di masa lalu. Kemudian nenek Baekju segera mengajak Miho ke tempat berlatih. Akan tetapi dia melarang Fan dan Yuan mendampingi Miho dalam latihan tersebut. Sebab bisa jadi efek dari kekuatan Miho akan berakibat buruk bagi mereka berdua. Di tempat latihan, nenek Baekju menjelaskan kepada Miho bagaimana cara membangkitkan kekuatan perisai pelindung yang dapat mengurung iblis nafsu. Dia pun menjelaskan bahwa perisai pelindung itu terdiri dari gabungan 5 energi yang membentuk dunia ini.
serta rasa sakit pada diri Miho akan bertambah seiring dengan energi sihir yang semakin kuat pada dirinya. Seusai latihan, Nenek Baekjo memperbolehkan Fan untuk melihat kondisi Miho. Sementara itu, Yuan diminta membantu sang nenek mempersiapkan kebutuhan Miho setelah latihan. Saat mereka sedang menyiapkan kebutuhan tersebut, Nenek Baekjo menanyakan keyakinan Yuan akan jalan yang dipilihnya. Namun Yuan tak dapat memberikan jawaban. Hari demi hari pun berlalu, terlihat Miho terus berlatih untuk menguasai kekuatan perisai pelindung. Fan yang merasa khawatir menemani Nenek Baekjo kembali dari tempat latihan. Mereka disambut oleh Yeomji dan Yuan. Saat mereka sedang makan bersama, tiba-tiba Fan dan Nenek Baekjo merasakan energi jahat yang muncul di sekitar tempat itu. Ternyata Gung Tan muncul di hadapan Miho dan episode kali ini pun selesai. Bagaimanakah kelanjutan kisah mereka? Apakah Fan dapat segera menolong Miho dari Gung Tan? Dan kapankah Miho dapat menguasai kekuatannya? Kalian penasaran? Kita pun juga. Mari tunggu saja episode selanjutnya.